Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati. Saya juga sering kadang komen ya di YouTube-nya Bu ya. Maaf ya saya pakai masker karena aku nervous ya kalau di depan kamera. Bu ya, punya pertanyaan ya. Apa itu hakikat hidup manusia? Terus yang kedua, bagaimana cara kita memaknai hidup ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Sedangkan kita sebagai manusia kadang tidak menyadari hidup ini adalah pemberian Tuhan gitu. Itu aja. Terima kasih. Begini pertanyaan Mbak Ati ya. Hakikat kehidupan itu apa sih? Coba kita perhatikan bahwa kehidupan kita ini, keberadaan kita ini adalah bersifat nisbi, relatif. Nisbi itu artinya begini, keberadaan kita ini sesungguhnya adalah ketiadaan, sebab yang ada itu hanya Allah. Kita ini hanya bayang-bayang saja. Kita ini hanya mahalut tajalli, tempat penampilan, tapi jangan diterjemahkan penampilan, tajalli aja lah, nanti salah paham lah, ini simbolnya nanti salah paham lagi, tajalli. Jadi keberadaan kita ini kita ada, tapi adanya kita tergantung kepada adanya Allah. Kita emang nggak ada, yang ada hanya Allah. Umpamanya kita kasih contoh aja seperti kolong. Kolong itu adanya di bawah ranjang, betul? Kolong ada nggak? Ada. Di mana adanya? Hakikatnya yang ada itu kolongnya apa ranjangnya? Ketika ranjang dipasang, kolongnya, ketika diambil ranjangnya, kolongnya kemana perginya? Jadi nisbi itu adanya kolong karena ranjang dipasang. Ketika ranjangnya diambil, kolongnya ya tidak mati. Ya nggak ada, memang nggak ada. Adanya nisbi. Jadi yang ada itu adalah ranjang. Kolong adalah akibat karena adanya ranjang yang dipasang. Yang ada itu Allah. Kita mah akibat karena adanya Allah, maka kita menjadi ada. Sehingga nanti hakikat kehidupan ini, kita jangan sekali-kali beranggapan bahwa kita bisa mengetahui Tuhan dengan dalil-dalil. Tuhan tidak bisa didalilkan kok. Ya, kita terjebak berebut dalil-dalil. Iya, saya juga sendiri juga dulu belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, bahwa dalilnya Allah itu adalah adanya langit dan bumi. Kan begitu ya? Ibu-ibu begitu belajarnya. Ada langit dan bumi beserta seluruh isinya, ini adalah dalil adanya Allah. Betul, itu dalil akli namanya. Ini HP ada. Mungkinkah HP ini jadi sendiri atau ada yang bikin? Ada yang bikin. Ketika di meja ada HP, berarti ada orang naruh HP. Ketika HP-nya hilang, berarti ada yang ngambil. Tidak mungkin suatu bergerak sendiri, jadi sendiri, hilang sendiri. Mesti ada yang membuat. Maka dalil itu dijadikan dalil akli bahwa bukti adanya Allah, adanya langit dan adanya bumi. Logis kan? Logis? Oke. Itu mah untuk anak-anak, boleh sebagai pengantar logika untuk anak-anak. Berarti langit bumi tidak jadi sendirinya, tapi dicipta oleh Allah. Ciptaannya segini besarnya, yang mencipta sebesar apa? Kan begitu. Semakin indah bikinannya, semakin hebat yang membikinnya, betul? Semakin bagus mobil itu, yang harganya sampai 12 miliar, berarti yang membuatnya canggih sekali, betul nggak? Kalau mobilnya mobil odong-odong gitu ya, apa namanya, mini car ya gitu, ya tentu semakin bagus buatannya menunjukkan semakin pinter yang membuatnya, betul?
baju yang dipakainya enak, berarti penjahitnya lebih pinter daripada baju yang dipakainya nyingset. Oke. Orang yang bikin sepeda dengan motor pinter mana? Motor dengan mobil? Dengan pesawat? Pesawat ulang-alik? Yang pesawat angkasa, luar angkasa? Dengan yang bikin bulan? Dengan yang bikin matahari? Itu sebagai bukti. Itu lagi logika berjalan seperti itu. Tetapi kita terjebak mengenai hakikat kehidupan dengan dalil-dalil seperti itu. Begini, Tuhan itu wajibul wujud. Wujudnya wajib. Harus ada, mesti ada. Tetapi kita ini minal mumkinat. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Sesuatu yang mungkin. Dengan logika kebalikannya, mana mungkin menjadi mustahil, ya, mumkinat dijadikan dalil menetapkan wajibul wujud, ya. Tidak mungkin kolong dijadikan bukti adanya ranjang. Yang benar ranjang yang membuktikan adanya kolong. Karena ranjang ada dipasang, kolongnya ada. Tapi tidak mungkin kita bikin kolong tanpa ranjang, betul nggak? Awas, kita muter-muter dulu. Iya, di sini kita bicara lebih mendetail lagi. Kalau alam semesta dijadikan dalil adanya Tuhan, teori Big Bang yang dicetuskan oleh George Lemaitre tentang ledakan raksasa, mulainya terjadi alam semesta 4 miliar tahun yang lalu, baru terjadi tata surya kita ini setelah matahari, setelah bumi kita mendingin, setelah ada air, setelah ada berkembang, dan baru 1 miliar tahun lah lamanya bumi ini layak ditempati oleh manusia. Nah, sebelum Big Bang, sebelum Allah bikin langit, sebelum Allah bikin bumi, sebelum Allah bikin matahari, hampa, Allah belum mencipta apa-apa. Saya tanya, Tuhan ada enggak? Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah ada enggak? Buktinya mana? Langit belum ada, matahari belum ada, bulan kan ada awalnya. Matahari kan ada awalnya, tadinya kan tidak ada kan? Semua makhluk awalnya tidak ada, lalu menjadi ada, lalu tidak ada lagi kan? Lalu ada lagi kan, dan seterusnya. Nah, sebelum ada matahari, belum ada bulan, belum ada ini, ada Tuhan enggak? Ada. Mana buktinya? Kehilangan bukti, betul. Nanti setelah kiamat, alam dunia digulung oleh Tuhan, bumi sudah habis, matahari, bulan habis, hilang semuanya. Allah mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Siapa yang menjadi raja perkasa yang memiliki ini semuanya? Hanya Allah satu-satunya yang maha perkasa. Nah, setelah habis nggak ada alam semesta, engkau ditanya oleh malaikat, masihkah engkau percaya ada Allah? Masih percaya? Masih. Buktinya mana? Kita akan kehilangan bukti. Oleh karena itu, yang sebenarnya, yang hakikatnya, yang bisa memahami Tuhan adalah bukan logika kita mentok, tapi rasa kita. Saya merasakan Tuhan dalam rasa saya, bukan dalam logika saya. Jadi kalau malaikat nanti tanya, Buya Sakur, engkau masih percaya ada Allah? Percaya. Mana buktinya? Wahai malaikat, aku yang merasakannya, dan aku lebih kenal dengan Tuhanku daripada kamu. Itu. Terima kasih. Terima kasih.